Selamat siang yang kami hormati, Pak Daniel Hermawan selaku dosen mata kuliah pemasaran digital. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai riset perilaku konsumen digital. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Graciela Putri Trivian. Saya Nelson Frans Gunawan. Saya Dian Radamar. Nama saya Ditya Arya Kusuma. Nama saya Radityo Wirayawida. Terima kasih. Selanjutnya kelompok kami dengan topik kuliner memilih produk Starbucks sebagai produk penelitian kami untuk riset perilaku konsumen digital. Seperti yang kita tahu, Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dari Amerika Serikat yang bertempat di Seattle, Washington. Hingga saat ini, Starbucks memiliki total 20.336 kedai yang tersebar di 61 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat perusahaan pemegang hak waralaba tunggal Starbucks, yaitu PT Sari Coffee Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Starbucks Indonesia. Hingga saat ini, Starbucks Indonesia memiliki total 326 kedai yang tersebar di seluruh Indonesia. Next. Kenapa kelompok kami memilih Starbucks? Yang pertama, karena Starbucks merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner sejak lama. Yang kedua, memiliki kualitas produk yang baik, sehingga menghasilkan cita rasa khusus terhadap produk-produk Starbucks. Yang ketiga, Starbucks memiliki konsistensi terhadap produk yang mereka jual, sehingga kualitas produk mereka tetap terjaga. Yang keempat, nama Starbucks yang sudah kuat dan mendunia. Yang kelima, Starbucks sudah memiliki banyak konsumen, sehingga memudahkan kita untuk melakukan riset terhadap produknya. Next. Nah, jadi apa aja jenis data untuk metode riset? Nah, data untuk metode riset sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data numerik yang menunjukkan secara statistik hasil yang signifikan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang diperoleh dari eksplorasi dan mencari tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pelanggan potensial terhadap isu tertentu. Data kuantitatif. Data kuantitatif biasanya memiliki data berupa angka, statistik, dan data objektif. Kelebihannya adalah hasil yang dapat diandalkan secara statistik untuk menentukan apakah salah satu opsi lebih baik dari opsi alternatif yang tersedia. Tentunya data kuantitatif juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah masalahnya hanya dapat diukur jika sudah diketahui sebelumnya. Ukuran sampel harus cukup untuk memprediksi populasi. Berikutnya data kualitatif. Berbeda dengan data kuantitatif, data kualitatif biasanya memiliki data berupa pendapat, perasaan, motivasi, dan data subjektif. Kelebihan dari data kualitatif adalah melihat konteks masalah dan bertujuan untuk memahami konteks. Sedangkan kekurangannya adalah tidak digunakan untuk mengevaluasi ide yang sudah ada sebelumnya dan hasil bukanlah prediktor populasi. Next. Kampanye yang kita gunakan adalah Save the Earth Without Plastics. Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dari gelas bekas minuman Starbucks. Dengan begitu, setiap konsumen diminta memiliki tumbler dan member Starbucks dan akan mendapatkan keuntungan berupa cashback poin sebesar 20% pada member Starbucks dalam setiap pembelian. Dalam kampanye ini, Starbucks memiliki keuntungan di mana para konsumen akan kembali di kemudian hari karena memiliki poin yang bisa digunakan pada pembelian berikutnya. Dengan begitu otomatis, Starbucks akan memiliki para konsumen yang setia. Next. Metode riset pemasaran digital yang cocok untuk kampanye Starbucks agar menjangkau pasar sasaran adalah metode riset kuantitatif. Seperti yang kita ketahui, Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia, yang artinya Starbucks memiliki sangat banyak konsumen dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya konsumen yang dimiliki Starbucks, data berupa numerik yang akan merupakan bentuk dari data kuantitatif akan memudahkan kita dalam melakukan riset.
Itulah beberapa hal yang menjadi alasan dasar kelompok kami untuk memilih data kuantitatif sebagai landasan dari hasil riset kami. Next. Berikutnya, kami juga menjelaskan alasan kelompok kami memilih metode kuantitatif dari beberapa aspek. Apabila dilihat dari segi situasi, metode kuantitatif dapat mengukur akurasi keberhasilan atas kampanye yang akan direalisasikan oleh Starbucks. Apabila dilihat dari segi waktu, metode kuantitatif adalah metode riset yang dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Tentunya riset ini dilakukan untuk menambah revenue perusahaan dan meningkatkan brand awareness. Maka semakin cepat riset dapat diselesaikan, maka semakin baik. Terakhir, apabila dilihat dari segi KPI, kelompok kami memilih metode kuantitatif karena menurut kelompok kami salah satu hal paling penting dalam metode pemasaran digital adalah mengetahui siapa yang menjadi pasar sasaran. Dengan begitu diharapkan kampanye yang dibuat dengan riset metode kuantitatif dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Metode riset apa yang dimana paling cocok? Next. Metode yang cocok untuk digunakan dalam kampanye ini adalah survei. Karena perusahaan perlu untuk mengetahui data kuantitatif seperti hasil voting, usia rata-rata konsumen, dan lain-lain. Dengan data tersebut, perusahaan dapat memilih di mana media digital yang tepat untuk melakukan kampanye, sehingga perusahaan dapat mencapai kesuksesan dalam kampanye pemasarannya. Next. Pada riset yang dilakukan Starbucks, survei yang akan dilakukan berupa polling di Instagram yang menanyakan apakah kalian sudah mempunyai Tumblr kami. Ini merupakan beberapa contoh gambar dari polling yang akan dilakukan dan dipromosikan. Next. Sumber daya yang diperlukan. Sumber daya manusia, admin, konten kreator, dan pengguna Instagram yang merupakan customer Starbucks. Anggaran 4,5 juta untuk sponsor IG dengan biaya 150.000 per hari dengan 30 hari. Selama 30 hari. Peralatan perangkat elektronik seperti HP dan laptop untuk mengakses media sosial dan editing konten. Tools yang digunakan, media sosial Instagram. Next. Sekian prestasi yang kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.